Halo semuanya, halo masyarakat Kota Tebing Tinggi. Jadi hari ini saya Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi ditemani oleh ketua saya, Peter Valentino Munte, ingin ngebajak konten berkualitas dari Tebing Tinggiku. Jadi kami di sini ingin ngebajak pembukaannya. Oke, jadi untuk selanjutnya saya bakal serahkan ke yang sebenar-benarnya. Berani-beraninya. Belum pernah di aksi demo ya. Jangan Kita di demo masih. Iya, jangan. Ya, jadi kita sudah ada kedatangan dari Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi. Halo abang-abang. Ya, halo. Ya. Boleh diperkenalkan nih siapa aja nih? Sebelumnya terima kasih pada Tebing Tinggiku yang telah melaksanakan kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Peter Valentino Munte, Ketua Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi. Kemudian saya sendiri Hilman Hafiz sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa Kota Tebing Tinggi periode 2019 sampai dengan 2021. Jadi ini kalau dipanggil siapa? Peter. Peter. Kalau ini? Hilman. Kalau situ? Hey. Kan tidak masuk, Pak. Iya, boleh deh. Jadi kita kali ini kedatangan AMTT. Apa AMTT? Aliansi Mahasiswa Stalbat. Bukan, Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi. Iya, saya pikir baca link dulu. Iya. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, Bang. Jadi kita langsung ke pertanyaan aja. Sebenarnya apa sih itu Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi? Mungkin boleh dijawab? Bukan. Jadi sedikit saya ceritakan, Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi ini berdiri tanggal 30 April tahun 2012 oleh 16 orang pendiri. Yaitu diantaranya seluruhnya adalah mahasiswa yang berasal dari Kota Tebing Tinggi, yang kuliah di Medan, di Jawa, dan mereka bersatu untuk membuat forum mahasiswa yang bernama Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi. Jadi sedikit saya ceritakan, sudah 3 periode, 3 generasi yang memimpin AMTT ini. Yang pertama, periode pertama kepemimpinan oleh Abangda Sari Ramani atau Bang Idan, baru yang kedua oleh Abangda Anton Saputra Utauru, dan yang ketiga dengan saya sendiri. Berdiri sejak 30 April 2012. nggak capek? Enggak, bukan berdiri dong. Maksudnya terbentuk. Oh iya. Berarti 2012 berapa tahun? Sampai sekarang 2015 hari 8 tahun. Sungguh normal jawabannya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya MTT ini wadah untuk mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Tebing Tinggi yang berkuliah dimanapun gitu. Dimanapun. DJ mungkin bahkan ya. yang di luar negeri juga Kenya Iya, mungkin. juga terlibat. Kenya ada dari Kenya. ada. Australia ada. Australia. Bapak pernah ke Australia? Aduh, belum. Waduh, kasihan sekali. Emang bapak pernah? Saya paling jauh ke Merawat. Oke, kita lanjut. Iya. Jadi kita tahu sesuatu itu terbentuk ada tujuannya. Nah, Iya. apa sih tujuan AMTT terbentuk nih? Kalau tujuan AMTT yang pertama, kita ingin menyatukan seluruh mahasiswa yang berasal dari Kota Tebing Tinggi. Tujuannya yang utama adalah untuk berkontribusi terhadap Tebing Tinggi. Sebenarnya apa peran kita selaku mahasiswa? Kita pergi jauh menuntut ilmu, apa yang bisa kita berikan untuk Kota Tebing Tinggi yang kita cintai? Benar. Kurang lebih seperti itu. Iya benar. Karena mahasiswa, Bang Dame. Mahasiswa agent of change. Agent of Agent Change. perubahan. Karena saya juga biduan. Hei, bukan dong. Saya juga mahasiswa. Bapak mahasiswa juga ya? Iya, sebentar lagi jadi pengangguran. Enggak dong. Baru wisuda. Iya. Sedikit nambahin lah. Iya, boleh. Jadi tujuan dari Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi itu sendiri sebenarnya supaya ada wadah untuk para pemuda, khususnya mahasiswa di Kota Tebing Tinggi dalam menyampaikan aspirasinya. Nah, kemudian dalam menyampaikan aspirasi juga Aliansi Mahasiswa sendiri ini telah dilegalkan dan diakui oleh negara. Jadi bukan sembarang yang memberikan kritik-kritik liar gitu. Jadi udah ada aturan-aturannya juga yang bakal melindungi setiap pemuda di Tebing ini dalam menyampaikan aspirasinya. Ternyata juga mengayomi Bung Hatta, bukan ya? Bung Andre. Iya. Nah, kita sudah mendengar tadi sudah ada 3 pergantian periode. Nah, apa aja sih perubahan yang terjadi selama pergantian-pergantian ini? Kalau perubahan yang terjadi,
mungkin nggak terlalu banyak karena pada saat kepemimpinan yang pertama ataupun yang kedua mungkin cara bergerak mahasiswa masih seperti gaya-gaya lama yang dimana hanya kritik. Jadi hari ini kita sedikit menambahi, kalau kita kritik kita harus punya solusinya. Nggak hanya Iya benar. nggak kayak cewek ya. Kenapa cewek? Sukanya kritik doang, solusinya nggak ada, terserah bos karena ya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya perkembangan dari periode ke periode makin lebih baik dan lebih maju. Gitu. Kemudian kalau untuk perubahan yang diberikan kepada Kota Tebing Tinggi sendiri, mungkin dari periode yang 3 periode ini udah cukup banyak lah yang AMTT berikan kepada Kota Tebing Tinggi. Perubahan untuk Kota Tebing Tinggi sendiri itu seperti yang dilakukan kalau pada saat periode yang kami pegang 2019 hingga 2021, kami itu di masa COVID ini berhasil sekitar 36 kartu keluarga ya. Berhasil ada 36 kartu keluarga orang miskin di Kota Tebing Tinggi yang butuh bantuan, tapi mereka tidak tersentuh oleh pemerintah, tidak terdata gitu. Oh, Jadi ada. kami berhasil menyuarakannya untuk mereka segera dapat. Jadi ini ya. Kemudian perubahan di Kota Tebing Tinggi itu sendiri yang udah kami jalani, kami karena kami juga basicnya juga di dunia pendidikan, kami melakukan penyemprotan desinfektan 62 sekolah 62 sekolah Sekota Tebing Tinggi. Sekota Tebing Tinggi. Gila, 62 sekolah. Jadi ini ada yang mau saya tanya nih Bang. Boleh. Tadi yang 36 kartu keluarga kan itu dibantu ya. Iya. Istilahnya dapat tertangani oleh NTT ini. Iya. Itu dalam bentuk apa? Jadi yang 36 kartu keluarga ini awalnya mereka ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah kota karena mereka tidak terlihat oleh pemerintah kota. Jadi kami berusaha untuk mensurvei ke lapangan langsung, turun ke masyarakat langsung, ikut mendata bahwasanya siapa sih yang paling pantas untuk mendapatkan bantuan dari negara ini. Jadi Khususnya ada dari bantuan yang tidak tepat sasaran oleh Iya. AMTT selaku ini ya, Iya. meluruskan kembali. Iya, bantuan jadi ada sekitar 36 kartu keluarga yang terselamatkan. Luar biasa. Luar biasa. Bukti bakti ya, Iya, luar biasa. Ini baru namanya mahasiswa. mahasiswa. Dan kebetulan sekarang lagi COVID, mungkin kuliah online ya kan? Iya. Mungkin kuliah online dan mungkin semua pada di sini mungkin ya. Ya, jadi bisa bisa lebih bisa. kompak ya gitu ya, Iya, di tebing benar. tinggi. Benar, Betul. benar. Nah, sekarang nih untuk ngomong-ngomong soal kopi, Iya. boleh saya minum? Oke. Ngomong-ngomong Saya aja soal dong. ngomong-ngomong soal kopi. Nah, apa sih yang menjadi fokus perjuangan AMTT saat ini menghadapi apalagi kita pandemi ya? Apa yang menjadi fokus perjuangan ini? Jadi garis perjuangan Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi itu sendiri di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami, bahwasanya garis perjuangan AMTT itu adalah berfokus utama kepada masyarakat, mensejahterakan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Jadi sempat kami alami, mungkin ini sedikit terbuka juga kan. Boleh, di sini. Sempat kami alami ketika kami terjun ke lapangan waktu ngebantu 36 kartu keluarga yang terselamatkan untuk mendapatkan bantuan, kami sempat mengalami hambatan di lapangan. Jadi hambatan itu adalah lurah ataupun camat di daerah-daerah yang kami protes bahwasanya di daerah mereka itu ada yang lebih pantas mendapatkan bantuan daripada yang didata mereka selama ini. Nah, jadi kami katakan kepada lurah dan camatnya bahwasanya ada yang lebih layak, tapi mereka malah marah gitu. Oh, Kayak sensitif, apa sih ini mahasiswa? Karena kan selama ini image mahasiswa mungkin taunya cuman anarkis, yang gambaran di dalam masyarakat kan gitu. Karena mereka padahal tidak mengerti apa arti-arti perjuangan itu gitu. ini bentuk perjuangan ya? Iya. Ini bentuk perjuangan nyata kepada masyarakat. Bahkan jadi ada masyarakat yang ngadu sama kami, Dek, tolong lihat di sana ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi ada masyarakat di sana yang membutuhkan bantuan. Kemudian kami datangin lurah dan camatnya untuk mensurvei. Kemudian yang mau mendapatkan bantuan ini berhasil dapat, tapi si lurah ini ngomong ke masyarakat yang menyampaikan ke kami. Mereka bilang gini, kamu kok ngadu?
sama mahasiswa-mahasiswa itu kan. Memangnya mereka itu siapa kali rupanya gitu. Kok ikut campur kali ke dalam urusan sampai seperti ini gitu. Jadi kami cuma bisa menanggapin ketawa, cuman ya tetap berbuat untuk masyarakat kan gitu. Dan akhirnya masyarakat yang di apa tadi? Gimana? Masyarakat tadi berhasil Yang mengadu terbantu. tadi. Oh, yang menyampaikan ke kami. Iya. Ya dia juga kami sampaikan kepada masyarakat yang diprotes oleh lurahnya tadi bahwasanya ya apa yang dia lakukan itu adalah suatu kebaikan. Untuk Kota Tebing Tinggi, untuk kebaikan dia juga gitu kan, bahwasanya dia menyampaikan hal-hal baik. Dan akhirnya masyarakat yang pantas dibantu tadi sudah terbantu. Jadi sebenarnya itu loh Bang namanya fungsinya dari mahasiswa gitu. Jadi mereka tuh nggak fokus belajar, tapi mereka apa yang mereka pelajari di kampus Mereka terapkan di tempat mereka gitu. Jangan dulu di tempat lain, di tempat kampung mereka, di tempat mereka berasal. Bagus banget. Gila. Bagus. Terus juga sebenarnya untuk apa sih gitu ya langkah dari abang-abang sekalian dari Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi itu sebagai induk organisasi kemahasiswaan Tebing Tinggi dalam merangkul organisasi mahasiswa yang lainnya. Karena kan kita tahu nih, nggak cuma AMTT nih yang ada di tebing. Iya. Karena ada beberapa yang ada beberapa organisasi lainnya. kemahasiswaan. Kalau peran dari kami sebenarnya sebagai organisasi, sebagai wadah, kami tetap menampung, tetap merangkul organisasi lain yang tujuannya untuk kebaikan kota. Yang ada masalah mau bendera kawan apa, bendera kita apa, yang penting sama-sama untuk kebaikan. Kita siap bersama-sama. Siapapun dia, apapun dia. Apapun dia. Yang penting tetap satu jalan ya. Yang penting tujuannya untuk tebing tinggi yang lebih baik. Itu aja. Iya. Untuk Tujuannya tebing positif lebih baik. Jadi biar apa yang kita dapatkan selama ini kita terapkan biar lebih berguna. Gitu. Untuk keanggotaan sendiri, udah berapa banyak sih anggota Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi? Sampai saat ini yang kebetulan kan kami baru dilantik nih. Waduh. Jadi Rebutan Aliansi Mahasiswa Kalau boleh tahu kapan dilantik? kami dilantik kemarin tanggal 15 Oktober 15 Oktober Oleh 1900 Bukan. 2019. Dari 2020. 2019 ke 2021 dilantik di 2020 Oh, pelantikannya di 2020. Oleh siapa? oleh Bapak Wali Kota sendiri. Bapak Wali Kota sendiri. Jadi Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi ini adalah satu-satunya organisasi di Kota Tebing Tinggi yang memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Dinas Kesbangpol Kota Tebing Tinggi, dan hanya satu-satunya organisasi mahasiswa yang pernah dilantik oleh Bapak Wali Kota Tebing Tinggi sendiri. Gila, biasa. Sejak di 2012 ya. Sejak 2012 sampai saat ini. Sejak 2012 sampai saat ini. Gila. Berarti bisa dikatakan kita udah punya apa? Udah punya Punya minum apa? nih. Iya. Silakan minum boleh. Kayak kaku banget. Tegang nggak di meja? Ya, jadi bisa dikatakan sekarang bahwasanya udah punya kebebasan gitu untuk aspirasi karena juga kita udah punya orang-orang di belakang yang mendukung kita gitu. Tapi ini kurasa lebih tepatnya bentuk kerjasama kepada pemerintahan gimana nih? Kalau bentuk kerjasama kami itu sebagai mitra kritis dan mitra kerja. Jadi harus dibedakan antara kedekatan ketika kita ingin merubah kota. Jadi AMTT ini punya satu gambaran yang penting untuk diketahui warga Kota Tebing Tinggi. Jadi bahwasanya nggak selamanya organisasi mahasiswa yang dekat sama pemerintah kota itu tidak bisa kritis. Nah, jadi kami punya pemahaman bahwasanya ketika kita ingin perubahan, kita tidak mesti mengganti orangnya. Kita bisa karena tidak ada garansi ketika orangnya berganti kinerjanya bakal lebih baik. Jadi AMTT itu pengen sebenarnya kita bantu dia untuk merubah. Kita ingatkan dia di mana ada titik-titik kesalahan yang tidak boleh dia lakukan. Kita luruskan kembali ke alurnya. Bukan mengganti karena tidak ada jaminan juga gitu. Tapi dengan catatan ketika dia tidak mendengar aspirasi dari masyarakatnya sendiri, dari mahasiswa, baru kita bersama-sama memikirkan langkah apa yang bakal kita lakukan. Gitu. Baik. Nah, itu kemudian tadi ada berapa banyak tadi anggotanya? Jumlah anggota sampai hari ini itu sekitar
35 orang, tapi berdasarkan yang udah mendaftar di Google Form kemarin, baru sekitar tanggal 5 kemarin ditutup pendaftaran. Itu ada pendaftar sekitar 38 orang anggota baru. Anggota baru 38 orang Kalau anggota lama 35 Iya. yang aktif Iya. sampai sekarang. Sampai saat ini. Kemudian syarat untuk mendaftar di Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi itu adalah mahasiswa aktif. mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif. Jadi yang harus digarisbawahi dalam aliansi mahasiswa tidak boleh yang sudah selesai kuliah, apalagi yang bukan mahasiswa. Iya. Harus benar-benar mahasiswa yang aktif yang boleh mendaftar di aliansi mahasiswa Tebing Tinggi. Jadi AMTT ini punya ciri khas khusus di dalam organisasi mahasiswa di Kota Tebing Tinggi, bahwasanya kami tidak boleh ada yang bukan mahasiswa ataupun yang udah selesai. Kami harus benar-benar sudah aktif. Nah, nih ada yang jadi pertanyaan nih. Seandainya dia masuk di periode 2019-2021. Tapi ketika periode ini berjalan, dia wisuda nih di 2020. Nah, gimana tuh status keanggotaannya? Nah, kita bakal melaksanakan rapat keanggotaan untuk gimana kelanjutan dia di dalam aliansi mahasiswa Kota Tebing Tinggi. Jadi dia bakal disuruh mengundurkan diri secara baik-baik dan terhormat karena dia sudah selesai masa jabatannya, dan kami memberikan apresiasi atas pengabdiannya terhadap Kota Tebing Tinggi dengan cara yang baik-baik gitu. Jadi ada budaya-budaya yang dibentuk di dalam aliansi mahasiswa Tebing Tinggi. Berarti tetap terintegritas gitu ya. Iya. Kemudian untuk yang mahasiswa kita bilang itu yang S1 ya? Yang S1. Yang S1. Untuk yang pasca sarjana nih, yang S2 gimana? Kalau sampai saat ini anggota aliansi mahasiswa Tebing Tinggi itu masih yang D3 dan S1 saja. Oh, berarti belum ada ya? Iya. Belum ada ya sampai. Tapi positif sih. Positif. Positif banget. Positif banget. Positif apa nih, Pak? Lucu. Bukan lah. Positif. Kopinya Ya, kita enak. lanjut. Kita lanjut. Jadi dari anak-anak analisis apa? Analisis dong. Bukan dong. Analisis Saya kimia. lagi pusing ini dong. Iya. Baru Nah, apa sih harapan AMTT lah untuk Kota Tebing Tinggi? Kalau harapan dari Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi ini harus lebih kreatif menjawab tantangan-tantangan yang ada sekarang ini. Yang pasti kita harus berkolaborasi baik dari semua sektor. Pemerintah juga nggak bisa sendiri, kami juga mahasiswa nggak bisa sendiri, masyarakat juga nggak bisa sendiri. Jadi kita perlu bersatu untuk tebing tinggi yang lebih baik. Jadi kalau moto kami itu bersatu untuk perubahan, berjuang untuk kemenangan. Itulah kira-kira. Gila. Parah sih. Mungkin bisa kita sama-sama. Boleh. Jadi kalau kita sebut AMTT, jawabannya itu bersatu untuk perubahan, berjuang untuk kemenangan. Bersatu untuk Bersatu untuk perubahan. Boleh dicatat dulu, Pak. Iya. Oh iya. Bersatu untuk Bersatu untuk perubahan, Perubahan. berjuang untuk kemenangan. berjuang untuk kemenangan. Kita tes ya. Boleh. 1, 2, 3. AMTT. Bersatu untuk perubahan, berjuang untuk kemenangan. Iya, coblos nomor 3. Bukan dong. Bukan politik. Saya dua. Bukan politik. Saya dua. Nah, dari cerita tadi, sebenarnya apa sih tantangan, hambatan gitu yang dialami oleh AMTT untuk kemajuan Kota Tebing Tinggi itu sendiri? Tantangannya apa? Kemudian apa yang menjadi hambatan Iya. untuk mencapai tantangan itu terpenuhi? Mungkin kalau dia jadi tantangan atau hambatan itu ada dua. Yang pertama itu dari dunia mahasiswa, yang kedua itu ada dari dunianya pemerintah. Yang dari dunianya mahasiswa, tantangan dan hambatan kami itu sering adalah ketika mahasiswa-mahasiswa lain masih memiliki ego yang tinggi untuk bergabung ke dalam aliansi mahasiswa Tebing Tinggi. Karena yang kita ketahui juga di Sumut ini kan semua mau jadi ketua. Iya. Benar. Padahal Saya juga mau jadi ketua. padahal dia AMTT sendiri tidak ada yang namanya kita gila hormat, nggak ada gitu. Kita bekerja bersama-sama, berteman bersama-sama, menyampaikan aspirasi sama-sama dan merubah Kota Tebing Tinggi bersama-sama. Nah, jadi sering di situ hambatannya karena banyak organisasi mahasiswa lain yang di luar sana gitu masih memikir nanti kita dipegang sama AMTT. Masih ada kata-kata seperti itu, padahal tidak pernah terpikirkan oleh AMTT untuk melakukan seperti itu. Kita bakal bekerja bersama-sama. Kemudian hambatan di dalam dunia pemerintah itu sendiri, pada saat kami merintis legalitas. Jadi Bapak Wali Kota kita mengatakan kepada kami gini, ketika
kalian ingin melakukan perubahan, menyampaikan aspirasi, membuat program kerja yang baik untuk tebing, kalian itu harus jelas badan hukumnya. Benar. Jadi supaya pemerintah kota itu ketika mereka bekerja sama dengan AMTT itu sendiri, mereka tidak disalahkan oleh orang-orang di luar. Bahwasanya mereka bekerja sama dengan kelompok liar, kelompok yang tidak terdata, tidak paham administrasi, tidak taat aturan gitu. Jadi mereka sebenarnya juga ingin bekerja sama dengan organisasi yang memang sudah berbadan hukum. Kemudian kalau hambatan lainnya itu adalah ketika pemerintah itu selalu menganggap ketika mahasiswa itu memberikan aspirasi, mereka semacam ketakutan untuk membuka data. Paham. Membuka data. Jadi transparansi data itu sangat sulit didapatkan, gitu. Sangat sulit didapatkan bahkan sampai hari ini, gitu. Bahkan sampai hari ini, karena kan mungkin anggapan saya nih, ada mungkin yang harus dijaga-jaga, baik dari pihak sana ataupun pihak luar, kan gitu. Benar. Padahal hadirnya AMTT bukan untuk mengetahui data dan memanfaatkannya untuk menjatuhkan mereka. Tidak ya? Padahal mau mengembalikan mereka dari titik kesalahan ke alur kebenaran. Benar. Seharusnya. Iya, yang seharusnya. Ini niatnya mereka ini baik gitu. Baik Pak, baik. Jadi pertanyaan terakhir nih. Nah, apa sih pesan-pesan untuk mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa lainnya yang belum tergabung di AMTT lah, untuk mahasiswa tebing? Nah, boleh diutarakan Pak. Kalau pesan dari saya selaku ketua AMTT, hari ini perlu diketahui kawan-kawan mahasiswa, AMTT berhasil mendorong program salah satunya kepada pemerintah, yaitu asrama mahasiswa di Kota Medan. Kita langsung meminta dan memohon dan mendorong secara administrasi kepada pemerintah kota, khususnya Bapak Wali Kota Tebing Tinggi, yang akan dilaksanakan tahun depan. Mudah-mudahan terlaksana. Kami, kalau itu terlaksana, mungkin kita lebih solid lagi. Jadi jangan, bukan berarti karena tebing ke Medan itu dekat, kan ada juga kawan-kawan kita yang kurang mampu, Bang. Benar. Jadi takutnya dia lulus nih jalur tes SBMPTN ke Unimed, cuman dia nggak mampu nih kos di sana, orang tuanya nggak mampu, biaya hidup ya. Jadi kedepannya AMTT telah berhasil mendorong itu dan akan dilaksanakan oleh pemerintah kota. Kalau untuk bergerak, kita tetap selalu bergerak dengan kemandirian, dengan keterbatasan yang ada, dengan pemikiran yang ada. Intinya, Bang, mahasiswa hari ini harus bisa lebih baik. Kita nggak mau tuh yang demo, tarik, bukan kita. Jadi yang kita mau adalah mahasiswa hari ini kontribusinya jelas. Jangan cuma ribut, harus bisa memberikan prestasi. Kebetulan kami telah mendapatkan penghargaan dari Bapak Wali Kota kemarin pada saat 17 Agustus sebagai satu-satunya organisasi yang menjadi relawan pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya kepada sekretaris. Jadi harapan kami untuk kedepannya sebenarnya, dan harapan saya kepada warga Kota Tebing Tinggi, hal yang perlu kita ingat adalah Bapak Wali Kota telah berjanji bahwasanya di tahun depan, seperti yang dikatakan ketua saya tadi, bakal ada asrama mahasiswa yang bakal dihuni oleh mahasiswa yang kurang mampu. Jadi dibantu dari segi tempat tinggal gitu. Jadi mari sama-sama kita berdoa dan kita kawal supaya itu terrealisasi untuk kawan-kawan mahasiswa dari pemerintah Kota Tebing Tinggi. Kemudian sampingkan segala ego ataupun pikiran buruk, mari kita bekerja bersama-sama membawa perubahan untuk Kota Tebing Tinggi, agar Kota Tebing Tinggi kita ini tidak menjadi kota mati, karena sebentar lagi kita bakal terputus oleh tol. Jadi harapan saya, kita harus bergerak bersama-sama dan berjuang bersama-sama untuk tebing tinggi yang lebih baik, seperti pidato Bapak Wali Kota kita yang tebing tinggi, yang smart city dan my city. Semoga terwujud. Amin. Karena ini positif sekali. Positif banget. Jadi itu tadi ya
bincang-bincang hangat dengan HMTT. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bang Peter dan Bang Hilman. Terima kasih, nggak berasa udah 34 jam. Bukan dong Pak, 20 menit ya. Mungkin Bung Damai kalau masih sekarang jadi mahasiswa mungkin tertarik ya untuk ikutnya. Tertarik. Tapi karena usia ya, usia sudah. Dan kita lanjutkan lagi. Iya, malu Pak. Kita sudahi saja. Tunggu kita di konten komunitas berkualitas berikutnya. Aku Dame, Aku Andre, pamit. bye.